warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirli Vera Safitri dari kelas 12 Bisnis Daring Pemasaran 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi dalam bisnis retail. Perkembangan teknologi dalam bisnis retail. 1. Perkembangan teknologi Industri 1.0 abad 18. Pertemuan mesin uap. Penemuan mesin uap oleh James Watt berdampak pada pesatnya perkembangan industrialisasi. Yang kedua ada Industri 2.0 abad 19. Perakitan dan produksi massal menggunakan tenaga listrik. Kemunculan pembangkitan listrik dan motor pembakaran. Yang ketiga ada Industri 3.0 abad 20. Otomatis terintegrasi komputer. Kemunculan teknologi digital dan internet. Yang keempat ada Industri 4.0 abad saat ini era digital. Disruptif teknologi sangat cepat. Yang kedua ada perkembangan marketing. Biasanya orang-orang berdatangan langsung pada toko seperti toko offline. Semenjak ada toko online, orang-orang perlahan meninggalkan semuanya. Contohnya seperti Ramayana. Nah, di perkembangan marketing ini ada berbagai macam produk. Yang pertama itu ada marketing 1.0 yang merupakan produk and tricks. Yang kedua ada marketing 2.0 yaitu customer centric marketing. Yang ketiga ada marketing 3.0 yaitu human centric marketing. Dan yang terakhir yaitu ada marketing 4.0 yaitu machine to machine, human to human. Dan yang ketiga ada perubahan perilaku konsumen, yaitu yang pertama ada pengalaman berbelanja. Di sini menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih inovatif dan ruang untuk konsumen lebih berinteraksi untuk pengalaman berbelanja. Yang kedua ada perubahan perilaku dan prioritas berbelanja. Perilaku belanja konsumen saat ini telah bergeser pada pasar online. Yang ketiga ada inovasi produk dan layanan. Adalah konsep ekonomi berbagi Benita Matospaka yang berasal dari The People Who Share. Yang keempat adalah pengembangan fungsi toko fisik. Toko fisik yang terletak di tempat strategis dapat digunakan untuk menampilkan suatu produk secara langsung. B. Ada inovasi bisnis retail. 1. Perdagangan elektronik yaitu penyebaran, pemberian, penjualan, pemasaran barang dan jasa. Yang pertama ada e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya di tempat yang luas dan terbuka. Yang pertama ada memperluas marketplace lokal. Yang kedua adalah menyederhanakan proses produksi. Aktivitas penyampaian barang dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi yang sangat panjang. Yang ketiga adalah memperkecil biaya promosi. Pengenalan produk, spesifikasi produk, manfaat produk. Yang keempat ada memudahkan dan mempercepat akses informasi. Kesempatan perusahaan untuk cepat mengupdate informasi. Yang kedua ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama adalah pelanggan dapat berbelanja atau melakukan transaksi tanpa batas dan ruang waktu. Yang kedua adalah memperoleh info detail dari suatu produk melalui laman website e-commerce, yaitu produk yang ditawarkan seperti spesifik produk, harga produk, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengiriman produk menjadi sangat cepat. Semakin banyak konsumen yang ingin berbelanja di dunia bisnis online, di sini juga menyediakan berbagai macam paket, yaitu ada JNT, Wahana, Tiki, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tersedia bagi konsumen untuk bertukar pikiran dan pengalaman. Beberapa perusahaan telah menyediakan saling bertukar pemikiran. Ada cara penggunaan produk, ulasan tentang produk, tips dan trik. Yang ketiga ada manfaat e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama ada terbuka kesempatan untuk berusaha. Membuka kesempatan untuk memiliki usaha tanpa harus keluar rumah. Yang kedua adalah harga yang kompetitif. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah relatif harga yang sangat rendah. Yang ketiga adalah produk terbesar secara merata. Akses internet menghubungkan antar wilayah tanpa batas waktu dan ruang. Yang kedua ada jenis website e-commerce. 1. Business to business. 2. Business to consumer. 3. Consumer to consumer. 4. Consumer to business. 5. Business to administration. 6. Consumer to administration. 7. Online to offline. Yang kedua adalah
adalah pengembangan bisnis retail berbasis website. 1. Meningkatkan kredibilitas. Konsumen dapat mengecek secara langsung foto profil perusahaan, gambar perusahaan, dan website perusahaan. Yang kedua adalah memudahkan pencarian informasi. Selain itu, website dapat dianggap lebih mudah dimanapun dan kapanpun dapat diakses suatu informasi. Yang ketiga adalah dapat menghemat waktu. Hal ini dapat menghemat waktu dan suatu anggaran. Yang keempat, memperluas jaringan. Bisnis yang dijalankan tidak hanya dapat dilihat oleh nasional saja, tetapi jaringan internasional. Yang ketiga adalah pengembangan bisnis retail berbasis media sosial. 1. Biaya edukasi atau iklan yang sangat murah dan bahkan bebas biaya. Yang kedua dapat dijalankan selama 24 jam tanpa batas waktu. Yang ketiga adalah penjualan dan pembelian saling berinteraksi. Yang keempat adalah memilih jangkauan yang luas. Yang kelima adalah mendapatkan umpan balik cepat dari pelanggan. Yang keenam adalah menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Ada 3 hal yang efektif. Yang pertama kumpulkan database. Simpan database pelanggan di laptop atau smartphone. Yang kedua adalah berikan edukasi yang secara rutin. Yang ketiga adalah lakukan promosi. Lakukan promosi kepada pelanggan yaitu 80% dan kontak ideal yaitu 20%. C. Penggunaan teknologi dalam bisnis retail. 1. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan konsumen. Beberapa contoh dapat dilakukan dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah teknologi AR dan VR. Yang kedua adalah toko virtual. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi untuk layanan transaksi penjualan. Yang pertama itu adalah barcode.